Teman-teman, selamat berjumpa lagi di program Public Speaking Coaching untuk edisi atau episode yang ke-17. Seperti yang sudah saya janjikan di episode 16 untuk kelas Public Speaking Coaching ini atau pelatihan Public Speaking, bahwa saya akan menjelaskan tentang materi artikulasi. Karena bagaimanapun juga, artikulasi ini adalah satu hal yang sangat penting untuk Anda yang menjadi YouTuber, menjadi public speaker, atau menjadi seorang broadcaster dimanapun ya, apakah broadcaster elektronik ataupun media radio, televisi, tetap menjadi hal yang penting karena artikulasi ini sesuai dengan artinya adalah pengucapan setiap kata dan kalimat dengan benar. Kalau dalam bahasa Arabnya atau dalam ilmu mengaji mungkin kita menyebutnya sebagai tajwid gitu ya, tajwid. Jadi ada makhrajal hurufnya di sana harus tepat. Jadi kalau saya pinjam bahasa Arab, makhrajnya itu adalah gini. Kalau kita berhadapan di satu lorong gitu ya, kemudian kita memasuki lorong itu, lorong sempit itu, kemudian di depan lorong atau di ujung lorong itu ruangannya begitu lebar. Nah, proses kita memasuki lorong itu kemudian keluar sampai di ujung lorong itu, itulah makhraj gitu ya. Jadi kalau saya terapkan dalam ilmu bahasa atau ilmu lisan, cara bicara, maka kalimat atau ucapan yang keluar dari ini dada kita ini, kemudian udaranya kita ciptakan dalam bentuk suara, kemudian melewati tenggorokan kita atau kerongkongan kita dan keluar disaring oleh alat bicara kita, ada lidah, ada bibir gitu ya, ada gigi, ada rahang gitu di sana, dan keluar menjadi bentuk suara, itulah artikulasi. Karena itu cara belajarnya supaya ucapan kita ini benar, maka cara belajar artikulasi ini adalah dengan mengucapkan huruf terlebih dahulu A sampai Z gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi sebelum artikulasi, di episode yang sebelumnya saya sempat menyampaikan materi humming. Nah, dari humming itulah kemudian kita akan merubah humming itu menjadi suara, bukan hanya gitu, bukan, tetapi menjadi suara yang bisa kita artikan gitu ya. Jadi belajarnya adalah artikulasi ini, belajarnya adalah A sampai Z terlebih dahulu. Contoh gini, kenapa artikulasi ini penting? Karena begini teman-teman, kalau kita rekaman, maka media kita itu mendistorsi suara kita. Jadi misalkan begini, kalau kita mendengarkan kalimat bass gitu ya, jadi S-nya jadi agak tebal belakangnya, bass, beda dengan bass, bass, nggak akan dengar, tapi bass. Nah, misalkan kalau digabungkan menjadi sebuah kalimat bass patas gitu ya, jadi ada S-nya di belakangnya. Nanti kalau kurang lengkap atau kurang tepat artikulasinya, jadinya seperti bass patah. Padahal ada S-nya. Cuman karena kita tidak menyebutnya dengan lengkap, maka jadinya bass patah. Masa iya bass patah kan itu ya. Bass patas. Jadi ada S-nya di belakangnya harus diucapkan. Kalau dalam bahasa Arab mungkin S-nya ini dua ini ya, alif atau berapa gitu ya. Jadi bass patas gitu ya. Nah, itu contoh-contoh yang lainnya. Surabaya, A-nya ada double di belakang, bukan Surabaya. Tapi Surabaya ada A-nya. Nah, itu beberapa contoh yang artikulasinya memang harus jelas supaya tidak menimbulkan mispersepsi. Nah, karena itu kita harus belajar dulu supaya artikulasi bisa jadi jelas. Kita harus belajar mengucapkan huruf demi huruf. Misalkan begini, kita mulai ya. A. Jadi terbuka bibir kita. A. B. B. Bibir kita dipertemukan terlebih dahulu antara bibir atas dengan bibir bawah, kemudian kita buka. B. Harus seperti itu. B. Kalau tidak kita lakukan seperti itu, nggak akan mungkin bisa keluar huruf B. He, gitu kan. Jadi B, kemudian C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, harus bergetar. R, R, S, 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 T, U, V, W, X, Z, Z. Jadi itu harus diulang-ulang dengan benar.
Jadi sekali lagi harus diulang dengan benar A sampai Z, diulang-ulang lagi tiap hari gitu ya, supaya pengucapan hurufnya itu benar dan tidak menimbulkan atau tidak hilang ketika diucapkan bergabung dengan kata-kata atau dengan huruf lainnya menjadi sebuah kata gitu ya. Nah, itu latihan yang awal diucapkan. Kemudian yang berikutnya adalah berlatih dengan menggunakan huruf gitu ya. Berlatih dengan menggunakan huruf. Misalnya Surabaya, Malang, Jakarta. Kenapa? Tidak demikian. Padahal hal yang semacam itu, nah semacam itu harus diulang-ulang. Jadi gampang sebetulnya, ambil saja koran atau ambil saja buku, kemudian Anda ucapkan kata demi kata itu dengan tepat, dengan terdengar dengan pas gitu ya, artikulasinya jelas. Nah itu latihannya. Kemudian yang berikutnya adalah, karena ini berkaitan dengan artikulasi, maka kita berlatih membaca gitu ya, supaya kata demi kata itu bisa kita ucapkan dengan jelas. Ini masih artikulasi ya, belum pada intonasi, belum pada aksentuasi, belum pada kecepatan, speed, belum pada pace, ketukan. Tapi ini artikulasi terlebih dahulu. Jadi kita perbaiki dulu ucapan kita dengan benar. Oke, sekarang saya akan berlatih atau menunjukkan bagaimana artikulasi itu bisa terucap dengan benar. Ini berkaitan dengan pembacaan teks atau ya latihan pertamanya membaca teks ya. Penyiar itu juga sama. Penyiar itu membaca teks sebetulnya. Awalnya membaca teks. Kemudian kalau sudah terbiasa, sudah mahir, biasanya tidak pakai teks. Tapi awalnya menggunakan teks ya. Meskipun mereka terdengarnya berbicara, tetapi itu ada kaitannya dengan latihan. Jadi harus ada teksnya sebelum mereka benar-benar mahir menjadi seorang penyiar atau broadcaster yang handal. Nah, karena itu saya akan tunjukkan bagaimana cara kita berlatih huruf demi huruf atau kata demi kata kita ucapkan dengan tepat. Oke, tolong disimak. Nanti Anda bisa mengikuti, ambil koran atau ambil buku gitu ya, supaya Anda terbiasa. Anda YouTuber juga harus, artikulasinya juga harus jelas, supaya nanti pemirsa Anda itu juga, oh ini benar ini kata-katanya seperti ini. Karena begini, coba kalau Anda lagi review YouTube milik teman-teman Anda, mesti akan bertemu dengan orang yang artikulasinya tidak jelas. Biasanya bibirnya tidak bergerak. Jadi ini orang ini ngomong apa gitu ya? Apa yang diucapkan tadi? Apa yang diucapkan tadi gitu ya? Kalimat apa tadi gitu? Nggak jelas karena memang artikulasinya tidak jelas. Karena itu harus dilatih supaya jelas, enak didengarkan. Bagaimana Anda bisa dapat pemirsa yang banyak kalau cara berucap saja sudah tidak jelas atau tidak enak didengarkan gitu ya? Oke, kita akan berlatih ya. Saya membaca sebuah buku, ini buku saya, judulnya ini Becoming Money Magnet gitu ya. Kita akan belajar. Saya akan tunjukkan bagaimana cara artikulasi yang jelas. Oke, tolong disimak ya. Ini model bicara lama, model tahun 80-an. Kalau model modern tidak perlu menundukkan mata untuk melihat teks, tapi langsung begini karena komputernya ada di depan. Jadi sebetulnya pembaca berita itu bukan hafal berita, tapi membaca berita. Dibaca memang ada tulisannya dan tulisannya ditempatkan di bawahnya kamera sehingga sepertinya mereka hafal padahal membaca gitu ya. Nah, tapi kalau tahun 80-an belum ada komputer, maka bacanya langsung tekstual. Jadi dia akan nunduk gini, kemudian eye contact-nya jalan. Menunduk lagi, jalan lagi seperti ini. Nah, itu. Oke, saya akan berlatih dulu ya untuk tunjukkan pada Anda. Saya pasti bisa. Pada tanggal 31 Desember 2005, saya menghasilkan income 15 juta rupiah per bulan dan semakin meningkat. Saya adalah orang yang hebat dan penuh percaya diri. Itulah contoh afirmasi atau self-talk atau sugesti positif yang sering disarankan untuk diucapkan pada diri sendiri kalau mau sukses. Kalimat-kalimat positif itu jugalah yang sering kami ucapkan pada diri kami di awal tahun 1995. Pada awalnya kami merasakan dampak yang luar biasa. Namun lama-kelamaan menjadi biasa dan malah menjadi kontraproduktif. Maka kami memutuskan untuk kembali mendatangi seminar motivasi. Semangat kami memang berkobar lagi, tetapi 1 atau 2 minggu kemudian kembali meredup dan akhirnya menghilang, tidak berbekas.
Kami mendapati diri kami penuh dengan pikiran negatif karena kami kok belum mencapai impian kami. Nah, pernahkah Anda merasakan hal itu? Nah, itu contoh itu ya. Jadi bisa dilihat artikulasinya, kemudian aksentuasinya, ketukannya, kecepatannya seberapa ada di situ. Oke, nanti kita akan belajar lagi di episode yang berikutnya tentang intonasi ya, supaya Anda bisa mendapatkan materi yang secara lengkap. Oke, itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa Anda serap dan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.